Qorun merupakan salah kerabat dari Nabi Musa alaihissalam yang berasal dari Bani Israel. Qorun adalah seorang yang kaya raya namun sangat kikir dan sombong pada masanya. Bahkan ia mendapatkan azab dari Allah SWT hingga mati mengenaskan di dunia. Qorun disebut dalam Al-Quran sebanyak 4 kali. 2 kali dalam surat Al-Qasas, 1 kali dalam surat Al-Ankabut dan surah Al-Mu'min. Salah satu diantaranya disebutkan dalam Quran surat Al-Qasas ayat 76 yang memiliki arti, "Sesungguhnya Qorun termasuk kaum Musa, tetapi dia berlaku aniaya terhadap mereka. Kami telah menganugerahkan kepadanya perbendaharaan harta yang kunci-kuncinya sungguh berat dipikul oleh sejumlah orang yang kuat-kuat. Ingatlah ketika kaumnya berkata kepadanya, 'Janganlah engkau terlalu bangga. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang terlalu membanggakan diri.'" Ayat ini menerangkan bahwa Qorun termasuk kaum Nabi Musa alaihissalam dan masih terhitung salah seorang pamannya. Qorun memiliki nama lain yaitu Al-Munawwar atau bercahaya karena wajahnya yang tampan. Ia paling banyak membaca kitab Taurat di antara teman-temannya dari Bani Israel. Hanya dia munafik seperti halnya Samiri. Ia berlaku aniaya dan sombong terhadap sesama Bani Israel. Kekayaan yang dimilikinya sangat melimpah ruah dan perbendaharaan harta yang banyak sehingga kunci-kunci berangkasnya tidak sanggup dipikul oleh sejumlah orang-orang yang kuat karena beratnya, menyebabkan ia sangat bangga, berlaku aniaya dan sombong terhadap sesamanya serta memandang remeh dan hina mereka. Qorun juga seringkali melewati kaum Bani Israel dengan pakaian beserta harta yang mewah. Ia diiringi oleh para pembantu dan juga budak yang siap sedia melayaninya, sehingga membuat orang-orang iri bahkan berangan-angan memiliki kekayaan seperti Qorun. Ibnu Abbas pun mengatakan bahwa kunci-kunci perbendaharaan harta Qorun hanya dapat dibawa oleh 40 laki-laki yang kuat. Sekalipun ia diperingatkan oleh kaumnya agar jangan terlalu membanggakan hartanya karena Allah tidak menyukai orang yang membanggakan diri, tetapi ia tidak menggubrisnya sama sekali. Sementara dalam surat Al-Ankabut ayat 39 Allah telah menjelaskan, "Dan juga Qorun, Fir'aun dan Haman, sungguh benar-benar telah datang kepada mereka Musa dengan membawa keterangan-keterangan yang nyata. Tetapi mereka berlaku sombong di bumi dan mereka orang-orang yang tidak luput dari azab Allah." Ayat tersebut diturunkan untuk kita agar mengingat kisah tentang kehancuran Qorun, seorang kaya raya yang angkuh dari kaum Nabi Musa alaihissalam, Fir'aun, raja dan penguasa Mesir yang kejam, dan Haman, seorang kepercayaan Fir'aun yang patuh dan selalu mengikuti keinginannya. Sungguh telah datang kepada mereka bertiga utusan Allah yang bernama Nabi Musa alaihissalam dengan membawa keterangan-keterangan yang didukung oleh bukti dan mukjizat yang nyata. Tetapi mereka berlaku sombong di muka bumi dan mereka termasuk orang-orang yang tidak luput dari kebinasaan dan azab Allah. Qorun dibenamkan ke dalam tanah hanya dalam waktu semalam.
Beberapa riwayat juga menyebutkan bahwa Allah menurunkan gempa bumi yang dahsyat beserta tanah longsor. Tempat Qarun ditenggelamkan bersama dengan harta dan pengikutnya telah menjadi danau yang dikenal sebagai Danau Qarun atau Bahirah Qarun. Adapun yang tersisa hanya puing-puing istana Qarun yang terletak di daerah Al-Fayyum, Mesir. Semoga kita dijauhkan dari azab Allah yang demikian mengerikan sebagaimana ditimpakan pada Qarun, seorang yang sangat pelit dan kikir. Dia tidak mampu mensyukuri nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan harta kekayaan yang luar biasa banyak itu. Kekayaan yang dimiliki oleh Qarun ini sangat melimpah ruah dan perbendaharaan harta yang banyak, sehingga kunci-kunci berangkasnya tidak sanggup dipikul oleh sejumlah orang-orang yang kuat karena beratnya, menyebabkan ia sangat bangga, berlaku aniaya dan sombong terhadap sesamanya, serta memandang remeh dan hina. Qarun ini paling banyak membaca kitab Taurat di antara teman-temannya dari Bani Israel. Hanya dia munafik seperti halnya Samiri. Ia berlaku aniaya dan sombong terhadap sesama Bani Israel. Qarun juga seringkali melewati kaum Bani Israel dengan pakaian beserta harta yang mewah. Ia diiringi oleh para pembantu dan juga budak yang siap sedia melayaninya, sehingga membuat orang-orang iri bahkan berangan-angan memiliki kekayaan seperti Qarun. Ibnu Abbas pun mengatakan bahwa kunci-kunci perbendaharaan harta Qarun hanya dapat dibawa oleh 40 laki-laki yang kuat. Sekalipun ia diperingatkan oleh kaumnya agar jangan terlalu membanggakan hartanya, karena Allah tidak menyukai orang yang membanggakan diri, tetapi ia tidak menggubrisnya sama sekali. Ayat tersebut diturunkan untuk kita agar mengingat kisah tentang kehancuran Qarun, seorang kaya raya yang angkuh dari kaum Nabi Musa alaihissalam, Fir'aun, raja dan penguasa Mesir yang kejam, dan Haman, seorang kepercayaan Fir'aun yang patuh dan selalu mengikuti keinginannya. Sungguh telah datang kepada mereka bertiga utusan Allah yang bernama Nabi Musa alaihissalam dengan membawa keterangan yang didukung oleh bukti dan mukjizat yang nyata. Tetapi mereka berlaku sombong di muka bumi, dan mereka termasuk orang-orang yang tidak luput dari kebinasaan dan azab Allah. Qarun dibenamkan ke dalam tanah hanya dalam waktu semalam. Beberapa riwayat juga menyebutkan bahwa Allah menurunkan gempa bumi yang dahsyat beserta tanah longsor. Nah, baik teman-teman, itulah tadi video dari hikmah kisah tragis Qarun. Sampai jumpa di video berikutnya.